Assalamualaikum, halo, perkenalkan, saya Hafiz Vio Handra, Ketua Kelompok Kuliah Kerja Nyata atau KKN PPN Integratif Universitas Padjadjaran periode 2025 di Desa Bojongloa, Kabupaten Bandung. KKN kami mengangkat sebuah tema, yaitu Focus Group Discussion Peer Group Guru dan Aparat Desa dalam Pencegahan Stunting. Dengan begitu, kami mengusung sebuah program yang bernama Gemilang Bojongloa. Gemilang merupakan singkatan dari Gerakan Edukatif Masyarakat Integratif Lawan Stunting. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga melalui diskusi dan penyuluhan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dimulai dari ibu-ibu PKK, Karang Taruna, para guru, hingga para tokoh masyarakat dan aparat desa. Halo, perkenalkan saya Nita Hatila. Dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN di Desa Bojongloa, kelompok kami terdiri dari 16 mahasiswa memastikan setiap program berjalan efektif. Program kerja yang kami rancang berangkat dari hasil observasi dan diskusi bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, guru-guru, Karang Taruna, dan ibu PKK. Minggu kedua, kami melakukan pre-event berupa penyuluhan dan FGD bersama dengan tokoh masyarakat, guru-guru, ibu PKK, Karang Taruna untuk menggali pemahaman serta peran mereka dalam isu stunting. Dan kegiatan ini dilakukan di Dusun 3, yaitu di RW 10, 11, 12, dan juga 18. Halo, perkenalkan nama aku Ical, perwakilan dari Subkelompok 1 yang beranggotakan Naumil, Molly, dan Fadli. Subkelompok 1 menargetkan sasaran pada sektor remaja, terutama kami memutuskan untuk menyasar bagian Karang Taruna pada RW 10, 11, 12, dan 18. Kami menyimpulkan setelah hasil observasi yang kami lakukan melalui metode focus group discussion bahwa yang pertama, permasalahan kurangnya edukasi menjadi poin utama, kemudian yang kedua adalah lingkungan hidup bersih dan sehat yang menjadi fokus kedua, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pola arus dari media sosial yang mempengaruhi remaja dalam bertindak. Maka dari itu kami memutuskan beberapa rekomendasi solusi yang bisa diterapkan atau disempurnakan di RW 10, 11, 12, dan 18. Yang pertama, untuk melakukan sebuah edukasi dengan yang pertama adalah melibatkan Karang Taruna dalam setiap edukasi penyuluhan. Bukan hanya sebagai peserta, tapi juga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi setelah menerima penyuluhan kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, kami menjalankan rekomendasi solusi berupa kerjasama dengan pihak RW-RW dan juga pihak Dinas Lingkungan Hidup supaya mendukung terciptanya lingkungan hidup bersih dan sehat, supaya pertumbuhan dari anak-anak usia dini hingga remaja semakin baik lagi. Kemudian yang terakhir, berbicara soal media sosial, kami berharap bahwa remaja kian sadar akan tanggung jawab besarnya ketika bersosial media. Tanggung jawab ketika dia memposting, ketika dia mereaksi, dan juga ketika dia menyebarluaskan informasi. Dan yang terakhir, kami sepakat bahwa hasil diskusi kami menyebutkan bahwa remaja tidak boleh dianggap remeh dalam setiap perkataannya, dan kami berharap aparatur desa lebih melirik pendapat dan juga ide-ide dari remaja di Desa Bojongloa, terutama RW 10, 11, 12, dan 18. Perkenalkan, saya Melivia yang menjadi perwakilan sub kelompok 2 yang beranggotakan Vio, Aji, dan Esa. Sasaran kami adalah ibu-ibu PKK dan ibu-ibu kader yang berada di Dusun 3. Dari hasil observasi yang sudah kami lakukan, kami menemukan 4 permasalahan, yaitu yang pertama, adanya benteng ekonomi dan juga kurangnya sanitasi sehingga harus ditingkatkan lagi. Selain itu, kesadaran akan pentingnya posyandu yang juga harus ditingkatkan, lalu jarak antara tahu dan mau, dan yang terakhir adalah cara komunikasi efektif yang masih harus ditingkatkan. Untuk itu, kami menyarankan 3 solusi, yaitu merevitalisasi posyandu, membentuk duta komunikasi empatik, dan yang terakhir adalah menjadikan posyandu sebagai ruang aman. Perkenalkan, saya Rara, perwakilan dari sub kelompok 3 yang juga beranggotakan Kanita, Kanares, dan juga Kadit. Keempat sekolah sasaran kami memiliki 4 poin permasalahan utama. Yang pertama, perlu ditingkatkannya pola asuh dan pengetahuan orang tua terkait gizi anak. Yang kedua, lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan juga keterbatasan peran sekolah.
Untuk itu, kami menyarankan untuk mengadakan edukasi rutin kepada orang tua terkait gizi anak, kolaborasi dengan puskesmas dan pedagang di sekolah, perbaikan sanitasi, pengadaan beasiswa atau sekolah murah, dan juga mengadakan panduan gizi harian untuk anak. Saya J. Krisna Hersal, biasa dipanggil J. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kia, Disti, dan Alvar. Target audiens kami kepada tokoh masyarakat yang mencakup posyandu, ketua RW, dan beberapa perangkat desa lainnya. Hasil observasi yang kami dapat, masih terdapat banyak wilayah yang masih butuh banyak perhatian dan penerapan PHBS yang masih harus ditingkatkan kembali. Masalah yang kami temukan, ditemukan beberapa potensi penyebab stunting, diantaranya lingkungan sekitar yang menjadi tempat bertumbuhnya anak dirasa masih perlu ditingkatkan, dan urgensi pembahasan stunting harus ditingkatkan juga. Dan solusi yang kita dapatkan mungkin perlu peningkatan kelas ibu dan anak dan praktik penerapan PHBS melalui kerja bakti terjadwal dan senam pagi. Pada tanggal 3 Agustus telah dilaksanakan main event dari kelompok KKN 21 yang bernama Festival Gemilang atau Gerakan Edukatif Masyarakat Integratif Melawan Stunting. Kegiatan ini dihadiri oleh 4 sektor dari keempat RW, yaitu RW 10, 11, 12, dan juga 18. Selain itu dihadiri oleh Pak Yeng selaku Kepala Desa Bojongloa. Salah satu bentuk kegiatan dari main event kami yaitu senam di pagi hari di area parkiran kantor desa, yang sebagai contoh nyata dari pola hidup bersih dan sehat. Lalu para peserta melakukan penyuluhan dan games ke 4 booth yang memiliki pembahasan yang berbeda-beda, antara lain yaitu pemilahan sampah dan pergaulan bebas, lalu PMT dan komunikasi asertif, lalu ASI booster, dan yang terakhir yaitu sanitasi air. Setelah itu peserta melakukan mobilisasi ke aula kantor desa untuk istirahat dan diberikan konsumsi berupa makanan sehat sebagai bentuk contoh makanan yang kaya akan nutrisi di pagi hari. Kemudian acara dilanjut dengan penyuluhan oleh Bu Nur Siswati selaku dosen pembimbing KKN 21 mengenai gaya hidup sehat demi mencegah stunting. Sebelum dilakukannya penyuluhan, peserta melakukan pretest dan diakhiri oleh post-test setelah pemaparan. Diharapkan dengan pematerian serta tes ini, para peserta dapat mendapatkan wawasan baru yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.